selamat pagi. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Baik Bu, puji Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan materi yang minggu lalu, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir ini hari? Semua hadir. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja kita mulai dengan materi kita hari ini tentang teks prosedur. Minggu lalu kan teks deskripsi, ini hari kita masuk teks prosedur. Baik, sebelum mulai mau tanya, siapa yang sudah tahu pengertian dari teks prosedur? Ayo, ya silakan. Menurut saya teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya, terima kasih, betul sekali. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, Ibu langsung saja menjelaskan. Yang tadi tentang kalian sebut itu benar. Yang pertama, teks prosedur adalah teks tertulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Yang kedua, fungsi sosial teks prosedur. Fungsi sosial teks prosedur adalah menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Contohnya seperti guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan angklung, melakukan gerakan tari atau membuat minuman dan perempah. Yang ketiga, jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya seperti membuat layang-layang. Yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu atau memainkan alat atau melakukan sesuatu. Contohnya bermain gasing, bermain gamelan. Yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Yang contohnya menarik uang di ATM. Baik. Yang ketiga, struktur dalam kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, tujuan teks prosedur. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, penutup. Kebahasaan dalam teks prosedur menggunakan penormalan yang menunjukkan urutan atau tahapan. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Yang kelima, penyusunan teks prosedur. Langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik yang dituliskan dalam teks prosedur. Yang kedua, mengamati cara membuat, melakukan atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Yang ketiga, menulis tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Yang keempat, mencatat alat dan bahan yang digunakan. Yang kelima, menuliskan menjadi teks prosedur baru, mencatat langkah-langkah secara sistematik. Baik, mungkin ini hanya penjelasan Ibu. Dan sekarang Ibu meminta adik-adik untuk membuat kelompok. Dalam satu kelompok saja. Ya Ibu. Materinya Ibu sudah share di WA. Ya Ibu. Dan teksnya juga Ibu sudah tampilkan di WA.
Ada di slide kelima kan? Itu ada 3 struktur teks prosedur. Yang mana ini? Yang itu slide kelima kali ini. Yang pertama tujuan. Yang kedua bahan atau perlengkapan. Bahan atau Perlengkapan. Yang ketiga langkah-langkah. ketiga langkah-langkah. Langkah-langkah. Yang terakhir penutup. Terima kasih. Baik, Ibu saja menjelaskan dari teks yang Ibu tampilkan karena mungkin adik-adik tidak mengerti. Ya, Ibu tidak paham. Ya, tujuan dari teks yang Ibu memberikan melalui apel adalah untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut. Bahan-bahannya cetakan apel, kedua 275 gram tepung beras, yang ketiga 100 gram tapioka singkong, yang keempat setengah sendok makan ragi instan, yang kelima 100 kg gula merah haluskan, yang keenam 2 sendok garam gula pasir, yang ketiga 130 ml air kelapa, yang keempat 270 ml santan kental, dan setengah sendok garam. Langkah-langkah: haluskan tepung singkong campur dengan gula dan ragi instan. Yang kedua, remas-remas sampai gula tercampur rata dengan larut. Yang ketiga, tambahkan tepung beras pada adonan, aduk dan rata-rata. Yang keempat, tuangkan kelapa sedikit demi sedikit sambil diulai dengan tangan selama 15 menit. Yang keempat, 5, masukkan garam dan santan sedikit demi sedikit sambil diuleni rata. Yang keenam, diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam hingga mengembang. Yang ketujuh, panaskan cetakan apel, oles dengan sedikit minyak. Yang kedelapan, tuangkan adonan apel, tunggu hingga tampak lubang-lubang, lalu tutup. Yang terakhir, balik hingga bawahnya mantap. Ya, kesimpulan dari cara membuat kue apem adalah cara cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lumpur, yaitu bulat tipis dan dapat ditemukan di toko kue kesayangan kalian. Tipenya agar apem mengembang sempurna, yaitu jangan masukkan garam pada adonan karena akan mematikan ragi dan dapat membuat tekstur apem bentet. Nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya kalian bergerak sampai di rumah dan memasak. Selamat membuat kue apem di rumahmu. Ya, Ibu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Mengerti, Bu? Ya. Baik, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Kita lanjutkan ke minggu depan. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Baik, selamat siang. selamat siang, Ibu.